Hai, saya Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog aku yang ketiga. Nah, di vlog aku kali ini, aku mau lanjutin pembahasan aku yang sebelumnya. Kan saat itu aku udah di resepkan untuk suntik menopor sama dokter gede ya. Jadi saat itu aku kontrol kan di tanggal 23 ya dengan dokter gede. Waktu itu kan masih ada sel telur aku yang membesar satu di ukuran 9 mili, kok 9 meter sih, 9 mili sorry ya. Nah terus kata dokter gede kan nggak apa-apa, dilanjut aja, kita mulai aja proses suntiknya. Nah akhirnya aku happy banget sama suami, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu mulai juga tahap awalnya, yaitu proses suntik obat menopor. Nah di tanggal 23 itu aku kan diresepkan untuk suntik selama 4 hari ya, suntik menopor di dosis 225 IU. Sampai ke tanggal 27 aku akan datang lagi ke klinik Melati untuk USG, dilihat perkembangannya selama 4 hari suntik itu sel telurnya akan membesar seukuran berapa kayak gitu. Nah di tanggal 27 itu setelah 4 hari suntik aku balik lagi ke Melati. Dan saat itu aku ketemu sama dokter Hadi ya, dokter Hadi. Nah dokter Hadi pas cek aku USG kayak biasa, USG transvaginal. Nah dicek ukuran paling besarnya itu ada di 17 mili. Ya sel telur aku yang paling besar di 17 mili, sorry belepotan. Jadi di 4 hari suntik itu alhamdulillah ada perkembangan, aku seneng banget. Ya kan, terus dokter Hadi juga akhirnya meresepkan lagi untuk lanjut lagi proses suntiknya nih selama 3 hari di tanggal 27 itu, 28 sama 29. Nah di suntik yang 3 hari itu aku sudah ditambahkan lagi dosis untuk 2 ampul setroset ya. Jadi yang pertama kan hanya dapat menopor aja tuh di dosis 225 IU selama 4 hari. Nah terus aku di tanggal 27 nya itu siang aku suntik menopor aja di 225 IU. Terus tanggal 28 29 nya aku baru mulai suntik setrositnya. Jadi mulai suntik setrosit sehari 2 kali suntik itu di tanggal 28 sama 29 menopor plus setrosit ya. Terus aku dijadwalkan lagi untuk balik lagi kontrol di tanggal 30 Maret 2021 jam 8 pagi. Nah saat itu aku balik lagi di tanggal 30 sama suamiku ke klinik Melati, ketemu laginya sama dokter gede. Nah alhamdulillah ketemu lagi sama dokter gede nih. Akhirnya aku USG lagi transvaginal. Nah pas di USG transvaginal itu aku sedikit agak sedih karena yang aku lihat di situ sel telur aku nggak terlalu signifikan membesarnya. Waktu itu di angka yang paling besar di 19 mili ya. Yang lainnya masih kecil-kecil juga, masih di bawah 18. Karena kan untuk ovum pick up itu sel telur minimal di ukuran 18 mili. Jadi saat itu baru ada satu yang 19 mili. Aku agak sedikit kecil hati, cuman saat itu dokter gede menginformasikan sama aku, ngobrol, nggak usah kecil hati, tetap semangat. Ini kan masih proses, masih jalan proses suntik, jadi masih bisa dikejar. Terus proteinnya digenjot. Setiap kali kita kontrol pasti yang ditekankan itu adalah protein. Karena memang penting banget ya untuk asupan supaya sel telurnya juga merespon dengan obat-obatan dan juga badan kita sendiri. Akhirnya oke lah kataku, nggak apa-apa, aku tetap masih optimis, aku harus tetap usaha terus. Akhirnya di tanggal 30 itu setelah aku USG sama dokter gede yang dilihat sel telur aku paling besarnya 19 mili, dokter gede menaikkan dosis suntik menopor aku. Jadi di menopor itu biasanya kan aku di dosis 225 IU. Nah aku disuntikkan menopor untuk naik dosis ke 300 IU selama 2 hari. Jadi untuk di tanggal 30, 31 ya, jadi sama tanggal satunya aku USG. Sebenarnya dokter gede itu pingin aku suntik selama 3 hari. Tapi karena tanggal 2 April kemarin itu kan ada tanggal merah, jadi kan gak ada yang praktek, otomatis akhirnya aku di-cut menjadi 2 hari aja suntiknya, tapi dengan dosis menopor yang dinaikkan menjadi 300 plus ditambah setrosit lagi 2 ampul. Jadi di suntik yang tanggal 28 sama 29 Februari itu 28 29 Maret itu kan aku baru dapat 2 ampul setrositnya, sedangkan di paket itu kan dapatnya 4. Nah akhirnya ditambahkanlah 2 ampul itu. Jadi selama paket itu udah habis nih setrositnya 4 ampul ya. Aku suntik
Terus dijadwalkan kembali untuk USG itu di tanggal 1 April 2021, karena kan tanggal 2-nya kan libur. Oke, jadi 2 hari kemarin dosis yang naik 300, aku genjot lagi protein, makan jus alpukat, makan sayuran hijau, makan putih telur ya, salah direvisi, putih telur. Akhirnya aku sempet agak ngerasa, aduh kekejar nggak ya 2 hari nih si sel telur ini membesar nggak ya gitu kan. Terakhir kan di 19, kira-kira gedenya berapa ya gitu kan. Nah akhirnya di tanggal 1 April 2021 aku balik lagi ke Melati. Kali ini aku ketemu sama Dokter Sudirmanto. Nah alhamdulillah akhirnya aku ketemu juga sama Dokter Sudirmanto nih, karena di klinik Melati yang ditangani sama 6 tim dokter itu, yang aku belum ketemu itu setiap kali aku konsul itu sama Dokter Sudirmanto sama Dokter Agus. Jadi alhamdulillah Dokter Sudirmantonya ketemu nih pas tanggal 1. Jadi tinggal sisa satu dokter Agus aja yang aku belum pernah ketemu konsul sama beliau. Mudah-mudahan sih ada waktunya ya, amin. Nah jadi di tanggal 1 itu aku ke Dokter Sudirmanto seperti biasa, USG lagi transvaginal. Nah pas dilihat di USG transvaginal itu dilihat sel telur aku itu ada 6, aku lupa 6 antara kanan kirinya berapa, pokoknya totalnya ada 14 sel telur saat itu dihitung sama Dokter Sudirmanto. Nah sel telur yang paling besar itu di ukuran 21 mm ya. Nah saat itu Dokter Sudirmanto juga menjelaskan ini udah oke, udah bisa kita jadwalkan untuk ovum pick up ya. Jadi ukuran sel telurnya udah alhamdulillah udah lumayan, ada banyak juga yang membesar. Tapi kan aku kan dijadwalkan untuk ovum pick up itu kan di tanggal 3 April 2021 hari Sabtu. Aku kontrol di tanggal 1. Jadi aku masih ada jeda 2 hari buat ngejar lagi nih supaya si sel telurnya tuh membesar lagi ya kan. Jadi saat itu aku masih ada sisa obat menopor, aku sisa sedikit lagi dari 2 ampul yang aku dapat dari klinik Melati, plus Dokter Sudirmanto meresepkan aku tambahan 1 setrosit 1 ampul. Jadi aku ada nambah 1 ampul setrosit di luar paket ya, plus ditambah lagi ada Ofridel namanya ya. Ofridelnya itu masih dalam 1 paket, paketan aku yang 40 juta. Nah jadi di tanggal 1 itu adalah hari terakhir aku suntik ya, karena aku sudah dijadwalkan untuk lanjut proses ovum pick up di tanggal 3. Jadi di tanggal 1 setelah aku konsul dengan Dokter Sudirmanto dinyatakan sudah diperiksa sel telurnya ada 14, paling besar di 21 mili. Akhirnya disuntikan obat, itu siang aku suntik obat menopor, pas aku cek itu aku dapat sisa di 225 IU. Alhamdulillah lumayan lah ya. Sisa terakhir tuh menopor, jadi aku udah stop jam 12 itu suntik terakhir menopor, ditambah setrosit yang tadi aku nambah 1, dan diresepkan Ofridel. Itu aku dijadwalkan suntik tanggal 1 April itu jam 8:30 malam. Jadi aku akan suntiknya itu di rumah untuk Ofridelnya, karena dijadwalkannya itu kan jam 8:30 malam ya sama Suster Ais. Nah kegunaan dari Ofridelnya itu sendiri itu adalah untuk menjaga si sel telur ini agar nggak pecah ya. Jadi biar dia terlindungi pada saat sampai akhirnya nanti pas lagi ovum pick up seperti itu. Terus juga aku diresepkan ada obat pencahar itu Dulcolak, tapi Suster Ais bilang kalau misalkan BAB aku itu lancar, itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa, kecuali kalau misalkan aku ada hambatan BAB itu aku pakai, tapi aku alhamdulillah nggak ada. Jadi dicoret sama Suster Ais untuk Dulcolaknya, sama syaratnya itu aku harus puasanya itu 6 jam sebelum proses ovum pick up, sebelum operasi ya. Nah jadi setelah pemeriksaan dengan Dokter Sudirmanto, aku langsung dirujuk sama Dokter Sudirmanto untuk aku swab PCR, karena salah satu syaratnya kan harus aku itu negatif COVID. Jadi waktu pas awal suntik itu aku swab antigen sama suami berdua. Tapi untuk aku proses ovum pick up sehari sebelumnya aku harus PCR. Tapi di sini hanya aku aja yang di swab PCR, suami nggak usah. Jadi karena mungkin akunya nih yang harus bener-bener dinyatakan clean semuanya. Jadi setelah swab PCR aku juga cek lab lengkap, cek darah, anti HIV juga. Terus aku juga dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam, rekam jantung juga. Biasa ditanya historis segala macam, dulunya pernah ada operasi atau apa.
Terus juga aku ke dokter anestesi, dijelaskan juga untuk proses nanti ovum pick up-nya itu, jadi aku akan ada pembiusan total. Jadi sebelum mulai operasi, aku akan ada pembiusan total, aku juga tanda tangani berkas yang harus disetujui pada saat nanti melakukan tindakan. Jadi dijelaskan semua detailnya seperti apa. Terus saat itu lumayan lama, aku dari pagi tanggal 1 itu di klinik Melati itu dari pagi sekitar jam 8, aku baru selesai sekitar jam setengah 3 sore. Karena memang harus bolak-balik kesini kesana. Aku juga sambil nunggu hasil lab darah aku, karena pada saat konsul ke spesialis penyakit dalam dan anestesi, hasil darahnya itu harus sudah ada, jadi harus bisa dibacakan, takutnya ada apa yang kita nggak tahu kan, jadi harus ditunggu, makanya saat itu lumayan lama. Tapi kalau untuk swab PCR-nya hasilnya itu aku ambil pas hari H aku nanti ovum pick up kayak gitu. Jadi alhamdulillah udah clear semuanya, udah selesai, aku pemeriksaan udah oke. Akhirnya aku pulang, aku mempersiapkan diri. Di malam hari di tanggal 1-nya itu aku udah set alarm untuk suntik Ofridel jam 8:30. Aku udah lebih banyak berdoa, ada spare 1 hari di tanggal 2 yang tanggal libur itu. Aku banyakin makan sayuran, putih telur dari telur ayam kampung, aku beli putih telur ayam kampung. Aku berharap mudah-mudahan di spare waktu yang sempit ini ada perkembangan yang lebih baik dari sel telur aku. Dia bisa lebih besar, dia bisa lebih kuat, dan bisa siap pada saat nanti ovum pick up, seperti itu. Nah terus aku juga sharing sama temen, karena kan sikonnya rumah aku nih di Bekasi, jauh dari Harkit. Nah terus dilihat dari pengalaman temen kemarin pada saat di ovum pick up itu kan dibius total. Nah kondisi badan kita kan beda-beda nih. Nah kalau yang aku lihat temen tuh kemarin pada saat dia di ovum pick up, setelahnya dia kan udah nggak ada masalah tuh, masih belum ada komplainan, dia pulang ke rumah. Nah ternyata karena dia sel telurnya banyak, itu ada 35 saat itu yang di pick up. Nah dia itu mengalami OHSS. Jadi OHSS itu seperti kayak reaksi tubuh yang berlebihan karena hormonnya kan berubah tuh pada saat di ovum pick up itu kan banyak. Jadi rahimnya katanya sih terendam cairan. Jadi itu sih katanya alami. Kalau misalkan sel telurnya terlalu banyak, resikonya itu pasti akan OHSS. Nah untungnya aku sih selama konsul nggak diinformasikan seperti itu sih sama dokter. Aku nggak ngerti apa, mungkin memang aku nggak ada tanda-tanda akan ke arah sana atau seperti apa, aku kurang tahu. Tapi aku jaga-jaga, akhirnya aku putusin untuk aku check-in hotel di deket Harkit. Tujuannya supaya aku nggak terburu-buru pada saat aku nanti hari Sabtu datang untuk ovum pick up, karena kan schedule-nya pagi jam 7 aku udah harus nyampe. Nah jadi aku pikir aku carilah hotel yang deket rumah sakit supaya aku bisa gampang untuk bolak-balik kalau sampai terjadi ada apa-apa seperti itu. Akhirnya aku check-in di hari Jumatnya, aku udah check-in sore sama suami. Aku persiapin diri istirahat yang cukup, nggak begadang. Dan padahal sebenarnya pada saat malam harinya itu aku sama suami agak nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya sih lebih ke deg-degan, lebih ke yang aduh takut, lebih ke yang excited juga, campur-campur lah perasaannya. Tapi lebih ke yang excited sih, nggak sabar pengen tahu seperti itu. Akhirnya di hari yang ditentukan itu tiba juga hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Alhamdulillah kita udah siap-siap, kita udah bangun dari pagi, kita udah persiapkan semuanya apa yang harus dibawa. Aku juga bawa bekal cemilan, karena kan nanti kan aku kan udah puasa tuh dari malam, sebelum tidur aku udah puasa. Jadi aku harus bawa cemilan, nanti pada saat aku udah selesai operasi, udah mulai agak siuman, aku harus ada cairan atau makanan yang masuk ke tubuh kan. Jadi aku hanya bawa roti, kayak minuman yang kayak Pocari Sweat kayak gitu, aku bawa kayak gitu, sama air mineral yang pasti. Sudah aku udah sampai nyampe Harkit itu aku sekitar jam setengah tujuh aku nyampe. Ternyata belum dibuka klinik Melatinya, karena klinik Melatinya bukanya jam 7. Alhamdulillah jam 7 udah ada suster yang datang. Akhirnya aku dirujuk sama suami, karena suami jam 7 tuh schedule-nya harus ngeluarin sperma dulu, baru estafet ke aku.
Nah jadi suami dirujuk ke ruangan khusus untuk mengeluarkan spermanya dengan cara masturbasi. Cuman saat itu suster informasikan kalau misalkan sekiranya agak kesulitan dengan masturbasi, kita boleh bantu istri untuk berhubungan sebelum mengeluarkan spermanya, karena nanti kita dikasih tabung kecil sama suster dan dikasih label nama kita, nama suami, sama nanti kita harus tulis jam si sperma itu keluar. Jadi setelah sperma itu udah keluar semua, kita lihat jam, kita catat di situ untuk tahu waktunya itu jam berapa dia keluarnya, seperti itu. Nah singkat cerita udah selesai, suami udah alhamdulillah lancar bisa dikeluarkan spermanya, sudah kita kasih ke lab. Akhirnya tiba giliran aku nih, ya kan. Aku masuk ke ruangan operasi persiapan itu sekitar jam 9, karena setelah sebelum aku itu udah ada yang masuk duluan, ya kan. Jadi aku setelahnya, aku jam 9-an masuk. Akhirnya aku dipanggil, semua perhiasan yang kita pakai itu harus dilepas, kalau ada gigi palsu juga harus dilepas, terus lipstick juga nggak boleh ada, harus dihapus. Kalau make up sih nggak apa-apa, aku masih make up saat itu, cuman lipsticknya aja yang dihapus saat itu. Sama kalau misalnya kita pakai cincin atau pakai anting apa dilepas nggak apa-apa. Nah aku ada satu nih anting masalahnya, jadi anting aku nih susah dilepasnya. Aku sampai minta tolong sama suster ngelepasin anting, tapi bukannya dia kelepas malah makin ke dalam. Akhirnya nanya ke dokter anestesi, dok ini si Vera nggak bisa nih dilepas antingnya, dianya juga kayaknya nervous. Aku saat itu nervous banget, badan aku udah dingin, aku takut. Cuman kata kata dokter anestesinya, oke lah nggak apa-apa, anting ini nggak apa-apa, yang penting yang lainnya udah ya udah dilepas semua kan. Aku ganti baju untuk persiapan operasi, aku juga udah ganti masker yang baru, terus rambut juga udah ditutup. Akhirnya aku dibaringkan di ruang pemulihan. Saat itu aku pemasangan infus dulu. Nah di pemasangan infus juga sedikit ada drama. Jadi saat itu aku dipasang infus di tangan yang kanan. Nah pas dicari pembuluh darahnya itu ternyata katanya pembuluh darah aku tuh kayak bercabang. Jadi udah ditusukin nih jarum, dia bercabang, jadi obatnya tuh nggak bisa masuk karena tangan akunya bengkak. Ini 2 kali ditusuk itu nggak dapat. Itu lumayan sakit karena jarumnya juga lumayan gede. Itu berasa banget sakit, perih, tapi ya udahlah, aku bismillah aja kan pokoknya. Di sini nggak dapat. Akhirnya dokter anestesinya bilang, sorry ya Fer, kita harus pindah ke tangan yang sebelah kiri, kita cari yang di kiri ya, karena di kanan nggak dapat. Aku yang oh iya oke lah, silahkan di mana aja deh, terserah kataku. Akhirnya dipindah ke tangan kiri, dan alhamdulillah di tangan kiri sekali tusuk dapat, alhamdulillah dengan rasa sakit yang lumayan, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas banget. Akhirnya ditusukin, aku udah banyak banget berdoa, aku banyak-banyak istighfar, aku pokoknya berdoa minta yang terbaik aja, minta dikasih kelancaran, kemudahan, itu aja sih. Jadi setelah aku dipasang infusnya, aku juga dipasang oksigen, terus dijelasin juga kan nanti akan ada pembiusan total segala macem. Akhirnya aku dipindahkanlah ke ruang operasi. Nah di ruang operasi itu aku dikenalkan juga sama tim dokternya. Ada suster-suster juga yang ramah-ramah, yang baik banget, yang menenangkan aku, yang tahu aku tuh saat itu grogi dan nervous banget, tapi alhamdulillah mereka selalu mengingatkan, berdoa ya Bu, bismillah, nggak sakit kok, nanti ibunya juga tidur. Jadi pas bangun udah selesai semuanya. Nah akhirnya dokter anestesi datengin aku. Terus juga dokter anestesi juga bilang, ibu saya suntikan ya untuk obat tidurnya, ibu silakan tidur, mimpi yang indah, ketemu sama calon anaknya. Aku seneng banget ngedengar kata-kata kayak gitu, walaupun sebenarnya ya kan belum ya, tapi nggak apa-apa lah, buat aku itu sedikit hiburan untuk membesarkan hati aku saat itu. Aku seneng banget saat disuntikan obat tidur itu, aku udah nggak ada ingat apa-apa lagi, tahu-tahu aku langsung teler aja, langsung pingsan, langsung teler. Aku nggak ngerti prosesnya seberapa lama segala macem. Yang aku inget, aku udah dipindahkan ke ruang pemulihan. Jadi di ruang pemulihan itu aku masih setengah sadar karena masih ada efek obat biusnya kan. Suami juga bilang katanya sih dia udah lihat aku, cuman aku masih tidur posisinya saat itu. Jadi aku benar-benar ditunggu sampai aku benar-benar sadar, benar-benar kuat untuk bisa bangun, bisa jalan. Jadi saat itu yang aku inget, aku tuh sadar sekitar jam 10 atau setengah 11 kurang lebih. Tapi aku dari pas sadar itu masih belum 100% ya, katakanlah aku masih di 60% lah. Jadi aku masih, suster gak apa-apa udah tiduran aja dulu. Aku dikasih minum teh manis, terus juga disuruh makan sedikit-sedikit pelan-pelan supaya gak kosong, karena kan aku habis puasa.
Jadi sama suami aku udah dikasih minum, terus aku juga makan biskuit sedikit-sedikit karena memang belum sadar sepenuhnya gitu. Jadi setelah itu aku baru tahap pelan-pelan aku berusaha miring ke kanan, miring ke kiri, terus berusaha duduk, ngerasa-rasa kira-kira apakah masih pusing atau enggak dengan posisi infus yang masih terpasang. Tapi oksigen udah dilepas. Terus juga aku sekitar jam setengah 12 aku beranikan diri untuk kayaknya aku udah nggak apa-apa nih, aku mau ganti baju aja deh dulu. Akhirnya dibantu sama suami, aku ganti baju lagi. Pas ganti baju aku masih sempet tiduran dulu. Terus aku berusaha jalan pelan-pelan pindah ke ruang tunggu. Jadi dari ruang pemulihan itu aku jalan pelan-pelan, aku udah ganti baju, aku nunggu di ruang tunggu. Suster juga bilang nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, santai aja, yang penting pastiin dulu nggak pusing, nggak mual, nggak kepengen muntah atau apapun. Kalau misalkan memang udah oke semua, baru nanti infusnya dilepas. Aku sempat mikir juga, oh iya ya, tadinya aku pikir loh kok ini infus nggak dilepas-lepas sih, aku pikir setelah selesai langsung aja gitu dilepas, tapi ternyata harus bener-bener nunggu akunya sadar 100%, akunya nggak kenapa-napa baru infusnya dilepas. Sempat kepikirannya tuh kalau sampai nanti aku udah dilepas terus aku muntah atau gimana, ada reaksi berlebihan setelah operasi, terus aku ditancap lagi gitu infusannya, aduh nggak banget deh, karena ngerasain 3 kali ditusuk tangan nih sakitnya, nauzubillah. Tapi akhirnya terbayarkan dengan proses yang lancar, alhamdulillah. Jadi sekitar jam setengah 1 aku putusin aku udah nggak kenapa-napa, aku udah sadar sepenuhnya, aku cuman ngerasa lemes sedikit. Insya Allah aku bisa jalan pelan-pelan dibantu sama suami. Aku putusin untuk pulang. Jadi aku bilang sama suster aku udah nggak apa-apa dilepas aja infusnya. Akhirnya kata suster, oke, kita lepas ya infusnya dilepas. Aku cuma dikasih tahu istirahat total. Terus kalau misalkan ada kendala, misalkan ada aku reaksi muntah atau pusing atau apa, segera hubungi tim suster atau tim dokter yang menangani aku. Mudah-mudahan sih tapi nggak ada ya. Terus juga aku nggak dikasih resep apa-apa, nggak dikasih obat atau apa. Aku tanya juga apakah ada obat yang harus aku minum atau apa, nggak ada. Aku hanya tetap lanjutin minum Volavit sama Astria aku yang masih ada di resep yang dahulu. Jadi hanya itu aja. Setelah OPU itu aku nggak ada dikasih obat apa-apa, cuman dikasih tahu istirahat aja yang cukup karena efek obat biusnya takutnya masih ada. Jadi akunya masih lemes, terus makan besar karena udah siang kan, jadi aku harus makan makanan yang besar, misalnya makan nasi kayak gitu, nggak cuma snack-snack kayak gitu aja. Selesai dari sana akhirnya aku putusin sama suami untuk balik ke hotel karena waktu itu aku check-in untuk 2 hari supaya ngejaga takutnya ada apa-apa, jadi aku biar gampang bolak-baliknya. Akhirnya aku sebelum nyampe hotel aku sempat makan dulu, aku mampir dulu makan. Pantangan yang dikasih tahu hanya jangan makan pedas sama makan makanan bersantan, itu aja sih, selebihnya nggak ada. Terus sama mungkin dipuasakan dulu untuk hubungan badannya sama hubungan suami istrinya, karena kan perut kita kan masih nggak nyaman ya setelah operasi, takutnya ada reaksi yang berlebihan atau apa. Jadi itu aja pantangannya. Nyampe hotel selesai makan, aku langsung istirahat, aku tidur. Aku bener-bener kayak ngerasa lemes, tidur, tapi aku nggak muntah, nggak mual, alhamdulillah. Aku tidur sampai sekitar jam 5:30 aku baru bangun. Alhamdulillah jam 5:30 aku ngerasa udah lebih rileks. Terus juga aku ngerasa BAB aku juga masih lancar, jadi aku nggak perlu obat apa-apa karena suster juga bilang jangan minum obat pencahar dulu ya. Jadi aku tuh harus banyak makan makanan yang mengandung serat tinggi supaya BAB aku lancar untuk aku nanti proses IP selanjutnya. Jadi akhirnya pas aku 5:30 itu bangun, aku mandi, aku udah bisa jalan pelan-pelan segala macem. Aku juga bisa jalan keluar cari makan sama suami saat itu. Jadi aku habis maghrib itu aku jalan cari makan sama suami, tapi tetap pelan-pelan. Aku juga jalannya pelan-pelan, nggak yang ngoyo kayak orang sehat gedebak-gedebuk gitu, nggak banget. Jadi aku pelan-pelan jalan, aku makan normal. Aku sengaja makan makanan yang berkuah panas kayak gitu karena aku ngerasa perutnya nih masih nggak nyaman, kayak masih kembung gitu loh. Namanya kan bekas disuntikin obat hormon kan, jadi perut tuh masih belum stabil aja gitu, jadi kayak masih kembung, masih agak kenceng gitu kan. Tapi so far sih masih so good aja, nggak terlalu yang mengkhawatirkan gitu. Jadi ya udah, aku selesai makan aku balik lagi ke hotel. Aku biasa istirahat tiduran, pokoknya aku bener-bener cuman istirahat tiduran aja, tiduran nonton TV makan, udah itu aja, bener-bener nggak ngelakuin aktivitas yang berat, bener-bener nggak ngapa-ngapain ya kan. Sampai nanti akhirnya
aku diinformasikan untuk proses embrio transfer itu di tanggal 6 April, di hari Selasa. Alhamdulillah akhirnya nanti yang ditunggu-tunggu akan datang juga di tanggal 6 April. Mudah-mudahan sel telur aku yang kemarin udah di pick up dan juga spermanya suami aku dapat menjadi embrio yang baik, embrio yang dengan grade-nya yang bagus, dia pembelahannya sempurna, sehingga nanti pada saat di embrio transfer responnya ke rahim aku tuh bisa berkembang, bisa jadi sesuatu yang aku inginkan sama suami. Amin ya Allah. Jadi untuk di vlog kali ini aku baru sampai situ aja penjelasan aku mengenai OPU atau ovum pick up aku di tanggal 3 kemarin. Nanti aku akan update lagi untuk proses embrio transfer aku. Nah, jadi nanti selang video ini aku akan upload juga video pada saat aku proses suntik menopor sama pada saat proses pencampuran obat menopor dan setrosit ya. Nanti aku akan selingkan video kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, mau lihat gimana sih cara proses suntiknya, gimana cara campur obatnya. Jadi kita sama-sama, seperti biasa kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu informasi lebih atau mungkin ada pengalaman, boleh kita sharing bareng di kolom komentar. Terus juga buat teman-teman mungkin yang lebih tahu prosesnya, ada kendala segala macam, kita sharing bareng di kolom komentar kayak biasa. Makasih banget, mohon maaf kalau ada kesalahan dari penjelasan aku mungkin yang kurang jelas atau kata-kata yang masih belibet. Semoga videonya ini bisa membantu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum.